Ya ke save ya. Oke, ya. Sudah kelihatan anak-anak share screen-nya? Halo anak-anak. Oke. Oke ya, jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana kita melakukan penaksiran ya. Jadi misalnya dari sampel, ukuran-ukuran yang ada di dalam sampel itu namanya statistik. Ya, bedanya apa dengan statistika? Pakai A. Kalau statistika itu ilmu tentang data, kalau statistik itu adalah ukuran-ukuran yang ada di dalam sampel. Jadi ada X bar, ada standar deviasi, simbolnya S, ada proporsi, simbolnya P. Sementara kalau kita menghitung dari populasi itu namanya parameter, ya. Jadi parameter itu ini parameter ukurannya. Jadi rata-rata kalau di sampel simbolnya X bar, kalau di populasi simbolnya mu, ya. Kalau di sampel simbolnya S, di populasi kita simbolnya sigma. Jadi barangnya itu juga, cuman kalau ini kita ngitungnya dari sampel, ini ngitungnya dari populasi, ya. Nah, sehingga untuk menaksir mu, sigma, dan proporsi ini taksir menggunakan sampel, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita estimasi, ya, setelah kita melakukan estimasi, maka kalau kita melakukan statistik inference, hal berikutnya adalah kita melakukan pengujian hipotesis. Artinya gini, yang sudah kita taksir itu benar nggak sih segitu, gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan, gitu ya. Kadang orang yang ada ngomongnya kayak benar gitu ya, padahal salah banget gitu ya. Nah itu sebetulnya kita harus belajar melakukan klarifikasi dengan melakukan pengujian, dengan testing gitu ya. Nah, jangan percaya aja kalau misalnya orang bicara A, bicara B gitu ya. Kita harus klarifikasi dengan data, benar nggak sih gitu ya. Sehingga apalagi sekarang dengan media sosial yang luar biasa, kadang kita percaya aja gitu ya. Padahal mungkin provokatif atau hal-hal yang sebetulnya tidak membawa manfaat untuk kita, kadang kita baca, kita tidak ada saringan gitu ya. Nah ini perlunya kita melakukan pengujian. Kalau di dalam keilmuan kita harus menguji data kita, apakah data kita itu betul atau tidak, walaupun kelihatannya benar gitu, kita tetap harus menguji ya. Kasat mata betul, tapi lakukanlah pengujian untuk membuktikan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Jadi Anda pun dalam hidup kadang kita tidak boleh berprasangka buruk sama orang, tapi pada saat kita mau melakukan penilaian ataupun kita harus melihat dari berbagai sisi, dan itu harus kita lakukan pengujian gitu ya, supaya kita melakukan pengambilan keputusan atau kesimpulannya itu benar gitu ya, berdasarkan fakta, berdasarkan data yang ada di lapangannya seperti apa. Ya, karena Anda mungkin belajar nih, lagi misalnya kadang perempuan suka mudah terprovokasi, tapi kalau sekarang zamannya udah lain ya, laki-laki juga sama kadang reaktif sekali gitu dengan berita-berita yang nggak perlu gitu, lalu dia bertindak atas asumsinya sendiri padahal belum tentu beritanya betul juga gitu ya. Jadi nanti Anda harus pandai-pandai supaya Anda selamat di dunia akhirat ya. Anda harus belajar bahwa segala sesuatu itu memang harus kita sumbernya yang betul gitu ya. Nggak asal begitu saja kita menerima ya. Nah di dalam statistik pun sama. Jadi begitu kita sudah selesai melakukan estimasi, Anda harus melakukan pengujian, diuji gitu ya. Nah misalnya gini, kalau kita mau, setelah kita melakukan penaksiran, si parameter itu kita uji ya. Nah di dalam pengujian hipotesis ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti ya. Jadi kalau mau melakukan pengujian hipotesis itu ada beberapa tahapan yang harus kita ikuti gitu ya. Tahapan yang pertama itu kita harus memodelkan dulu hipotesisnya. Ya, model hipotesis itu seperti apa? Model hipotesis itu seperti ini nih. Ya, ini ada H0, ada H1. H0 ini adalah hipotesis awal. H1 ini adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang ingin kita buktikan kebetulannya, kebenarannya. Misal di sini saya contohkan, misalnya Junior ganteng. Misal,
ya. Ada orang yang mengatakan bahwa junior ganteng misalnya. Nah, kita harus membuktikan benar nggak sih gitu ya. Nah, apa yang ingin kita buktikan itu duduknya atau kita selalu menyimpannya di H1 ya. Jadi hipotesis H1 itu adalah hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu adalah hipotesis yang selalu ingin kita buktikan kebenarannya. Gitu ya. Nah, H0 itu adalah hipotesis awalnya. Ya, sehingga H0 dengan H1 itu selalu bertentangan. Jadi kalau saya ingin membuktikan junior ganteng, maka hipotesis awalnya junior itu tidak ganteng. Gitu ya. Jadi selalu bertentangan gitu ya, jadi berpasangan antara H1 dengan H0. Nah, model hipotesis ini ada dua. Ada yang two sided, ada yang one sided. Ya, ada yang two sided, ada yang one sided. Jadi ada uji dua pihak, ada uji satu pihak. Two sided itu adalah uji dua pihak, one sided itu adalah uji satu pihak. Ya, nah misalnya contohnya gini. Misalnya saya punya perusahaan kecap, gitu ya. Lalu konsumen saya bilang bahwa kecap saya yang ukuran 100 ml itu ternyata dia lebih gitu loh. Ya, menurut konsumen saya. Ya, karena konsumen saya setia misalnya dengan dengan kecap yang saya punya gitu ya. Maka dia bilang bahwa kecap saya itu rata-rata yang isinya 100 ml itu lebih gitu. Ya, Anda mungkin sering belanja misalnya beli teh kotak, gitu. Ada yang suka 25% isinya lebih gitu ya, volumenya lebih, atau beli ciki gitu yang kayak gitu-gitu kan suka ada ya, misalnya 15% lebih, atau beli sereal gitu ya. Volumenya dilebihkan misalnya. Nah, ada yang berasumsi bahwa walaupun saya tidak menyebutkan bahwa kecap saya dilebihkan, misalnya ada yang ada yang menyatakan bahwa kecap saya itu yang ukurannya 100 ml itu lebih gitu. Nah, betul nggak sih bahwa kecap saya itu lebih dari 100 ml? Nah, untuk membuat itu maka saya harus membuktikan, melakukan pengujian hipotesis ya. Saya modelkan. Nah, tadi ingin membuktikan bahwa si rata-rata atau mu-nya ini lebih dari 100. Nih, simpennya di H1. Simpennya di H1. Ya. Nah, karena tadi saya bilang H1 dengan H0 ini selalu berlawanan, ya. Jadi kalau mu-nya lebih besar dari 100 di H1, maka di H0-nya mu lebih kecil sama dengan 100. Ini. Ya, mu-nya lebih kecil sama dengan 100. Ini kemudian saya coret jadi sama dengan, nanti saya cerita. Ya, jadi ini mu lebih kecil sama dengan 100. Gitu. Nah, tadi saya bilang bahwa model hipotesis itu ada yang uji dua pihak, ada yang uji satu pihak. Nah, yang ini lebih dari 100, ini adalah uji pihak kanan. Ini adalah uji satu pihak. Uji satu pihak yang uji pihak kanan. Jadi, uji satu pihak itu ada dua. Ada uji pihak kiri, ada uji pihak kanan. Ya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa misalnya konsumen saya bilang bahwa si kecap saya itu lebih besar dari 100 ml. Berarti ini uji pihak kanan karena ini lebih besar. Ya, atau kita menyebutnya right sided. Nah, kecuali misalnya konsumen saya komplain gitu. Ternyata yang 100 ml tuh isinya kurang loh dari 100 ml. Nah, ini kita melakukan ujinya masih tetap uji satu pihak, tapi ujinya adalah uji pihak kiri atau left sided. Yang ini jadinya mu lebih kecil dari 100. Ya, sehingga kebalikannya H0-nya mu lebih besar sama dengan 100. Jadi ini. Jadi kalau yang right sided yang ini, yang left sided yang ini. Jadi ini yang ini. Nah, yang saya kelilingi kuning ini adalah uji satu pihak. Ya, di mana terdiri dari uji pihak kiri, uji pihak kanan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang two-sided-nya gimana? Uji dua pihak. Misalnya gini, konsumen saya bilang bahwa kecap saya itu tidak 100 ml loh, tapi dia tuh kadang menemukan yang 100 lebih gitu ya.
kadang kurang gitu. Nah, jadi nggak stated, nggak jelas gitu apa kurang atau lebih gitu. Nah, tapi tidak sama dengan 100 saja pokoknya. Ya, nah ini dimaksud dengan uji dua pihak. Jadi misalnya mu tidak sama dengan 100, mu sama dengan 100. Ya, kalau tidak sama dengan 100, maka H0-nya adalah mu tidak sama dengan 100. Nah, ini ya yang saya lingkarin hijau. Ini adalah uji dua pihak. Gitu ya, atau two-sided. Gitu ya. Oke. Nah, itu tahapan pertama pada saat kita mau melakukan pengujian hipotesis, maka kita harus memodelkan hipotesisnya dulu. Ya, jadi serangkaian tahapan-tahapan yang ada di dalam hipotesis ini nggak boleh ada yang kelewat, semuanya harus dikerjakan. Ya, jadi kalau nanti Anda melakukan pengujian hipotesis tanpa ada model ya nggak jadi menguji hipotesisnya, gitu ya. Oke. Langkah kedua yang harus Anda lakukan pada saat mau melakukan pengujian hipotesis itu adalah tentukan taraf signifikansinya. Ya, taraf signifikansi itu adalah derajat kepercayaan kita terhadap penelitian yang kita lakukan. Misalnya gimana? Nah, misalnya yang dimaksud dengan derajat kepercayaan itu gimana? Jadi kalau misalnya saya menggunakan taraf signifikansinya 95%, artinya saya punya alfa sebesar 5%. Ya, alfa sebesar 5% itu maksudnya apa? Tingkat resiko kegagalan saya melakukan hipotesis itu adalah sebesar 5%. Ya, resiko kegagalan saya melakukan pengujian ini adalah sebesar 5%. Ya, jadi resikonya adalah sebesar 5%. Ya, mungkin Anda misalnya gini, bagusnya berapa persen sih Bu gitu kalau sebagai peneliti untuk menentukan taraf signifikansinya. Itu tergantung. Ya, itu tergantung dari apa? Tergantung dari misalnya gini. Kalau penelitian kita misalnya hanya penelitian tentang ilmu-ilmu sosial, misalnya saya ingin menguji nih apakah kebijakan yang dibuat itu efektif atau enggak misalnya ya. Nah, itu ya 95% atau 90% itu masih oke gitu ya. Tapi kalau penelitian yang berkenaan dengan sesuatu yang sifatnya safety atau untuk kesehatan gitu ya, yang berhubungan dengan manusia, itu kita yang paling tinggi, yang paling akurat itu di 99,7%. Sehingga kemungkinan untuk gagalnya itu hanya 0,03%. Ya, bukan 3% atau bukan 0,3%, bukan. Tapi 0,03%. Gitu ya. Jadi peluangnya untuk gagal itu kecil. Karena apa? Karena kita berhubungan dengan safety. Ya, Anda mungkin di vaksin ya, di vaksin Sinovac misal. Sinovac itu ternyata tingkat kegagalannya sebesar, jadi dia itu hanya efektif sebesar 64%. Jadi kemungkinan Anda maksudnya malah kena itu sebesar 34%. Gitu ya. Jadi dia hanya memberikan, itu gede banget, itu gagalnya gede banget, 5% aja udah gede banget. Gitu. Jadi tingkat kegagalan Sinovac itu sebesar 34%. Gitu ya. Dan antivirus vaksin yang paling efektif itu adalah sebetulnya Moderna. Moderna itu kalau nggak salah di sekitar kisaran 94%. Jadi ada peluang orang walaupun disuntik Moderna terkena itu sekitar 94 ada 6%. Gitu ya, Moderna itu tapi yang paling tinggi itu vaksin dengan efektivitas paling tinggi dari penelitian yang dilakukan. Jadi yang paling sembrono itu sebetulnya adalah Sinovac karena dia hanya 64%. Gitu ya. Tingkat akurasinya. Dan yang lain-lain in the middle ya, kayak AstraZeneca, kemudian Pfizer gitu ya. Pfizer itu kedua akurat setelah Moderna. Berapa ya, 80 sekian persen lah gitu ya, saya nggak hafal. Nah itu ya, makanya kan dikira kita jarang ya Moderna, sehingga karena Sinovac yang paling murah, sehingga yang itu yang divaksinkan ke masyarakat kita gitu ya. Nah,
Tapi ya mudah-mudahan kita semua sehat lah ya insya Allah. Gitu ya Nana. Itu berkenaan dengan kesehatan. Nah, mungkin Anda ada yang pernah nonton film apa ya? Apa sih, Drop Out ya. Nah itu kok jadi ke film ya Bu ya. Ini berkaitan dengan taraf signifikansi. Jadi itu diambil dari kisah nyata gitu ya. Seorang apa ya? Jadi dia perempuan nih namanya Elizabeth Holmes. Dia itu mendirikan startup yang untuk bisa mendeteksi segala macam penyakit dari hanya satu tetes darah yang diambil dari kita. Jadi dia bikin sistem supaya bisa mendeteksi berbagai macam penyakit secara akurat, ya. Dan ini startupnya dia yang dimulai tahun 2000 berapa ya dia? 2003 gitu ya. Lama ya, lumayan lama. Ini menjadi unicorn. Jadi dia pernah disebut-sebut dia yang akan menggantikan Bill Gates gitu ya. Karena saking besarnya dia sudah termasuk startup yang menjadi unicorn gitu ya. Tapi ternyata dia fraud. Ya, ternyata fraud karena apa? Ternyata dia tidak bisa mendeteksi secara akurat. Jadi deteksi dia itu hanya sekitar 30 sekian persen. Jadi 60 sekian persennya itu tidak akurat, gagal gitu. Nah, jangankan kita bicara ilmunya sifatnya sosial gitu ya, itu kesehatan loh. 60 sekian persen itu wah luar biasa gitu. Itu sangat tidak akurat gitu ya. Karena tadi saya bilang, kalau penelitian yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya, mati hidupnya orang gitu ya. Kalau deteksi penyakit itu kan sesuatu yang sifatnya harusnya sangat secure gitu ya. Jadi kita pakainya di 99,7%. Nah, dia tingkat kegagalannya 60 sekian persen. Gitu. Sehingga dia akhirnya digelandang ke pengadilan gitu ya. Mungkin dia akan dikenakan. Itu pengadilan terakhirnya di bulan Desember tahun 2021. Tapi sampai sekarang verdiknya belum keluar. Hukuman apa saja yang bisa dia terima gitu ya, karena itu membahayakan gitu ya. Nah seperti itu cerita tentang taraf signifikansi. Anda kalau penasaran nonton filmnya ya, tapi bagaimana itu kebohongan yang dibuat yang sangat membahayakan orang banyak gitu ya, karena di dalam statistik itu kita bicara alfa yang diperkenankan itu sekitar hanya 0,03%. Gitu ya, oke. Nah, kemudian tahapan berikutnya, kalau kita mau melakukan pengujian hipotesis, kita menentukan statistik ujinya. Ya. Nah, statistik ujinya menggunakan Z, ini ya, Z. Kalau dia large sample itu N-nya lebih besar dari 30. Dan ya, standar deviasi diketahui. Standar deviasi populasi diketahui. Gitu ya. Oke, jadi kita pakai Z. Z ini adalah X bar dikurangi mu, rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi dibagi sigma. Ini adalah standar deviasi populasi dibagi akar N. N ini adalah banyaknya sampel. Ya, tapi kalau misalnya data kita kecil, kurang dari 30, ini kita pakai T. Ya, di mana T ini rumusnya adalah X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar N. Ya, S ini adalah standar deviasi tapi ngambilnya dari sampel dibagi akar N. Gitu ya. Nah, ini tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga yang harus Anda lakukan pada saat Anda mau melakukan pengujian hipotesis adalah menentukan statistik ujinya yang mana. Ya, jadi yang pertama kita modelkan, yang kedua kita tentukan taraf signifikansi, yang ketiga kita tentukan statistik ujinya. Nah, kemudian yang keempat, kita harus membuat rejection area. Ya, langkah berikutnya kita tentukan rejection area-nya. Ya. Nah, rejection area ini tergantung dari model hipotesisnya. Kalau ujinya satu arah dan dia adalah left sided, ya, maka rejection area-nya itu ada di sebelah kiri. Jadi kita harus gambar nih. Ya. Ini ada di sebelah kiri. Sebesar alfa. Sebesar tadi resiko kegagalannya. Ini sebesar alfa. Jadi kalau misalnya tadi Anda menggunakan 95%, berarti di sini sekitar 0,05.
Ya, luas daerahnya. Ini adalah rejection areanya. Kalau kita bicaranya right sided, ya masih uji satu pihak, ini satu aja. Ya, ini sebesar rejection areanya itu adalah daerah yang diarsir, ini sebesar alfa juga. Jadi tadi kalau kita menggunakan 95% taraf signifikansinya, maka yang diarsir ini adalah 0,05. Gitu ya. Nah, cuman yang ini sebelah kiri, yang ini sebelah kanan. Gitu ya. Nah, kemudian untuk uji dua pihak, ini alfanya dibagi dua, karena kalau uji pihak dia kiri kanan. Dua-duanya jadi rejection area. Nah, ini alfanya harus dibagi dua. Jadi kalau tadi di sini ini 0,5, kalau ini adalah 0,05 yang ini. Ini juga adalah 0,025. Yang ini adalah 0,025. Karena tadi 0,05-nya dibagi dua, jadi 0,025. Gitu ya. Ini adalah rejection area kalau kita melakukan pengujian hipotesis, modelnya adalah uji dua pihak. Gitu ya. Nah, kemudian langkah yang kelima, ini kita melakukan kriteria uji. Kriteria uji itu gimana? Kalau misalnya statistik uji kita tadi, yang tahapan yang ketiga, itu ada di daerah penolakan atau rejection area, maka kita menerima H1, menolak H0. Ya, tapi kalau misalnya statistik uji yang kita hitungnya itu ada di daerah yang tidak berarsir atau bukan di rejection area, maka kita menolak H1, menerima H0. Gitu ya. Nah, itu kriteria ujinya. Lalu yang terakhir, ya tahapan yang terakhir itu kita melakukan penarikan kesimpulan. Gitu ya. Jadi itu adalah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus Anda lakukan pada saat Anda melakukan pengujian hipotesis. Dan nggak boleh ada langkah yang terlewat, semuanya harus dikerjakan. Gitu ya. Nah, ini sekarang saya kasih contoh. Misal tadi, konsumen saya ini berasumsi bahwa kecap saya itu lebih dari 100 ml. Ya, nah ingin dibuktikan. Nah, tadi kalau mau melakukan pengujian hipotesis, itu kita harus modelkan dulu. Nah, ini saya modelkan nih. Ini modelnya ini. Jadi yang mau saya buktikan ini yang saya lingkarin merah ya. Yang ingin saya buktikan itu adalah H1 itu adalah mu-nya lebih besar dari 100 ml. Benar nggak sih kata konsumen saya bahwa lebih dari 100 ml gitu. Ya, nah sehingga ini alternatifnya hipotesis nolnya mu-nya adalah kurang dari sama dengan 100. Ya, kurang dari sama dengan 100. Tapi kenapa saya buat sama dengan? Kita lihat ya, karena ini kan harusnya selalu bertentangan. Tapi saya bikin 100, kenapa? Nah, dari 40 sampel yang saya ambil, ya, jadi saya ngambil 40 botol, kemudian saya cek satu-satu, ternyata didapat rata-ratanya adalah 103 ml. Kasat mata ini rata-ratanya 103, harusnya mah udah pasti, tapi nggak boleh kita memastikan begitu saja, kita harus buktikan, karena kita bicaranya sampel. Ya, nah kemudian dengan standar deviasi 5 dan taraf signifikansi 95% saya melakukan pengujian. Ya, nah tadi ini taraf signifikansinya sudah ditentukan, alfanya 0,05. Ya, nah karena N-nya besar 40 dan standar deviasi populasinya diketahui, maka saya menggunakan statistik ujinya yang Z. Ya, X bar min mu dibagi sigma per akar N. Jadi ini X barnya mana? X barnya ada 103. Dikurangi mu, mu-nya 100, yang mana? Yang ini. Ya, nah tadi kalau misalnya saya menggunakan kurang dari sama dengan, di sini nggak boleh dong, nggak hanya 100, bisa 98, bisa 99. Nanti nggak akurat kita pada saat melakukan statistik ujinya, sehingga kurang dari sama dengannya kita ganti menjadi sama dengan. Tapi Anda nanti jangan kaget, kalau di buku-buku itu nanti kurang dari sama dengan. Ya, karena logikanya seperti itu. Tapi bilangannya kita gunakan yang disama dengannya. Jadi ini 103 dikurangi 100 dibagi standar deviasinya 5 dibagi 40. Ini kalau saya hitung menggunakan Excel gitu ya. Hasilnya adalah ini. Ya, jadi 103 dikurangi 100 dibagi 5 dibagi akar 40. Hasilnya adalah 3,79. Ya.
Hasilnya adalah ini 3,79. Hasilnya segini. Nah, tadi tahapan berikutnya itu adalah kita membuat rejection area. Ya, rejection areanya karena ini adalah uji pihak kanan, nih lihat ya, lebih besar dari 100, maka rejection areanya ada di sebelah kanan. Sebesar apa? Sebesar alfa. Alfanya berapa? 0,05. Ini 0,05. Ya, kita lihat di tabel. Tabel distribusi normal. Kalau tadi 0,05 itu kan yang ini. Maka yang ini, yang merah, yang saya kasih tunjuk merah, ini adalah 0,5 dikurangi 0,05, jadi 0,45. Jadi kita mencarinya di 0,45. Kita lihat 0,45 yang paling mendekati yang ini. Ya, 0,4505. Ini ada di mana nih? Kita lihat ke pinggir, ini 1,6 ke atas 5. Jadi ini 1,65. Sehingga ini, nah Z-nya ini adalah 1,65. Ya, nah sekarang kita lihat. Statistik ujinya ini adalah 3,79. 3,79 ini ada di area yang berarsir. Jadi dia kan lebih besar dari 1,65. Ya, dia lebih besar dari 1,65. Jadi dia jatuh di area berarsir. Nah, karena jatuh di area berarsir, maka kriteria ujinya adalah terima H1 tolak H0. Ya, terima H1 tolak H0. Gitu ya. Nah, sehingga ini yang kita terima yang ini. Jadi betul bahwa rata-ratanya memang lebih besar dari 100 ml ya. Nah, step yang terakhir pada saat menguji hipotesis itu adalah melakukan penarikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya gini. Dengan taraf signifikansi 95%, terbukti secara statistik bahwa pernyataan rata-rata lebih besar dari 100 ml ini bisa dibenarkan gitu ya. Jadi terbukti bahwa rata-rata volume kecap itu lebih dari 100 ml. Gitu ya. Nah, itu adalah bagaimana cara Anda melakukan pengujian hipotesis. Oke. Nah, ini saya contohkan satu lagi. Nah, ini ceritanya berbeda. Misalnya ya. Nah, misalnya gini. Konsumen saya itu menyatakan bahwa kecap saya itu tidak 100 ml, apakah lebih, apakah kurang, nggak stated gitu ya, nggak jelas gitu, apakah kurang atau lebih. Pokoknya dia bilang tidak 100. Nah, sehingga pada saat kita mau melakukan pengujian hipotesis, ya, ini jadi sama dengan, jadi ini adalah uji dua pihak, bukan uji satu pihak, ya. Yang ingin saya buktikan itu adalah yang ini, yang saya kasih tunjuk kuning. Di sini. Gitu ya. Jadi H0, H1, jadi kalau yang ingin kita buktikan itu selalu duduknya di H1 ya, atau hipotesis alternatif. Jadi mu tidak sama dengan 100, sehingga mu H0-nya adalah mu sama dengan 100. Nah, saya hanya mengambil dari 10 sampel. Saya hanya ngambil 10 botol, saya ukur, kemudian saya tentukan taraf signifikansinya masih 95%, ini dari 10 itu datanya, ya ini ada 10 data. Setelah saya rata-rata, ini 99,4 ternyata. Ya, ini dari botol ke-1 103, botol kedua 100, botol ketiga 98, dan seterusnya sampai 10, botol ke-10 itu isinya 96 ml. Setelah saya rata-rata, ternyata isinya adalah, volumenya adalah sekitar 99,4. Kalau kita hanya berdasarkan rata-rata saja gitu ya, 994 kan kurang dari 100, maka tidak 100 gitu. Ya, maka saya akan bilang, ya ternyata betul gitu, nggak 100, nggak bisa begitu. Tetap kita harus buktikan secara statistik, apakah memang tidak sama dengan 100. Kita lihat ya. Nah, ini setelah saya rata-rata, rata-ratanya 99,4, dan ini adalah standar deviasinya. Dari data ini, standar deviasinya adalah 5,14. Atau 5,15, saya bulatkan ya. Nah, kita lihat karena datanya hanya 10, maka statistik ujinya kita menggunakan T. T ini X bar min mu dibagi S per sigma akar N. Ya, tadi X barnya adalah 99,4
dikurangi 100 dibagi, tadi ini saya bulatkan jadi 5,15 dibagi akar 10. Jadi T-nya berapa? Setelah saya hitung ini T-nya. Ya. Jadi tadi 99 dikurangi 100 dibagi ini dibagi akar 10. Hasilnya adalah ini ya, min 0,3686. Gitu ya. Nah, ini hasilnya ini. Ini statistik ujinya. Lalu saya buat rejection area-nya. Karena ini adalah uji dua pihak, maka ini kiri kanan. Tadi alfanya sebesar 5% atau 0,05. Ini harus saya bagi 2. 0,025. Ya, oke. Nah, ini juga sama. Yang di sebelah kanan ini juga adalah, ini ya. Ini juga adalah sebesar, karena dia simetris ya, 0,025. Gitu ya. Oke. Nah, kita cari 0,025 itu di tabel berapa? Tapi karena ini T, jadi kita menggunakan distribusinya student. Ya, distribusinya student. Nih. Nah, tadi karena dibagi 2, ini T-nya adalah 0,95. Ya, tadi jadi 0,025 karena dibagi 2. 0,05 kita bagi 2 jadi 0,025. Kita lihat degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya itu adalah N-1. Tadi N-nya adalah 10 dikurangi 1 jadi 9. Kita lihat di baris ini. 9 yang 0,025. Ya, hasilnya adalah yang ini. 2,262. Ya, oke. Kita lihat di sini 2,2. Jadi ini 2,262, ini 2,262. Karena ini sebelah kiri dari 0 jadi minus, yang ini positif. Itu ya. Nah, kita lihat T-nya adalah min 0,36. Min 0,36 ini jatuhnya di sini di daerah, bukan di daerah yang berarsir. Ya. Jatuhnya bukan di daerah yang berarsir, sehingga ini kita terima H0 tolak H1. Jadi kebalikan yang tadi. Nah, kita lihat, coba lihat. Tadi walaupun hasil perhitungan kita itu adalah 99,4. Lebih kecil dari 100, ya, bukan 100. Tapi setelah kita uji, ternyata kita menolak H1, menerima H0. Artinya apa? Yang benar yang ini. Ini yang salah. Gitu. Jadi even tadi cuma 99, sekian, setelah pengujian ini dianggap betul. Dianggap bahwa si mu-nya itu adalah 100 dari hasil pengujian. Jadi kita memang harus berhati-hati dengan ucapan orang ya, walaupun kesannya benar gitu ya. Tes benar enggak gitu ya. Nah, sehingga kesimpulannya beda. Jadi kesimpulannya dengan taraf signifikansi 95% tidak cukup bukti secara statistik untuk menerima H1, sehingga pernyataan bahwa rata-rata kecap tidak sama dengan 100 itu tidak dapat dibenarkan. Jadi rata-ratanya memang betul 100. Jadi perusahaan saya tidak melakukan kesalahan. Gitu ya. Gitu. Cara melakukan pengujian hipotesis ya. Jadi dari tahap 1 sampai tahap ke berapa tadi, 5 apa 6 gitu ya. Ini harus Anda lakukan sampai ke tahap yang ke-6. Itu harus Anda lakukan. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Oke, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Oke ya, kalau tidak ada, jadi gini, minggu depan kita masih melakukan, setelah Lebaran ya, kita ketemu lagi karena setelah ini kita libur dulu ya. Sampai tanggal 9, kalau nggak salah kita tanggal 9 baru masuk ya. Jadi nanti sampai tanggal 9 kita masuk lagi, kita nanti akan melakukan pengujian hipotesis. Kalau yang barusan kita baru bicara uji hipotesis untuk rata-rata satu populasi. Ya, nanti minggu depannya lagi kita akan belajar uji populasi. Kita kan ini minggu ke-12 ya, nanti minggu ke-13
kita melakukan uji hipotesis untuk proporsi, kemudian uji proporsi satu populasi, kemudian untuk uji rata-rata 2 populasi, kemudian untuk uji proporsi 2 populasi. Mudah-mudahan kita sudah bisa luring ya, supaya Anda lebih bisa paham. Tapi kita nanti lihat kondisi ya sikon. Oke, itu. Nah, kemudian di minggu ke-14-nya kita UTS 2 dulu ya. Kemudian di minggu ke-15-nya nanti saya akan ngajarin analisis regresi, minggu ke-16 kita UAS ya. Jadi nggak kerasa memang hanya tinggal beberapa kali pertemuan lagi ya. Sehingga kalau ada yang nggak ngerti mohon untuk bertanya saja gitu ya, jangan nanti ngeraba-raba. Oke, itu nanti yang akan kita garap di beberapa minggu ke depan. Ya, ada pertanyaan anak-anak sampai sini? Ada pertanyaan? Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin itu saja yang bisa saya share hari ini, anak-anak. Kita sudah masuk di 10 hari terakhir itu ya. Mudah-mudahan pada bisa itikaf di masjid gitu ya, dan mendapatkan ibadah terbaik gitu ya di tahun ini. Dan nanti kita sudah mau memasuki Idul Fitri ya. Jadi sampai ketemu lagi pas nanti Idul Fitri. Apabila ada yang tidak berkenan, mohon maaf. Selamat merayakan bagi yang merayakan nanti ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.